Salve, perkenalkan nama saya Serafina Enggar dari kelas PKK 4 semester 4. Di sini saya akan membagikan resume sejarah gereja Indonesia yang pertama 5, 6, dan 7. Yang pertama ini sejarah gereja di Nusantara. Sejarah gereja Nusantara memiliki perbedaan panjang yang dimulai dengan abad ke-14 hingga sekarang. Awal mula kekristenan ini dan Nusantara pada abad ke-19 sampai 16. Perkembangan gereja Katolik di era kolonial Portugis abad ke-16. Bukti pertama kekristenan Nusantara ditemukan dalam prasaksi Nazaret di Padang Lawas, Sumatera Utara sekitar abad ke-9 hingga 14. Penyebaran agama Kristen dimulai dengan kedatangan pedagang dan misionaris Nestorian dari Persia di wilayah Sumatera. Pada tahun 1534 saat Franciscus Xaverius dari Cerdo Yesus tiba di Maluku dan mulai membaptis banyak penduduk lokal. Katolik juga berkembang di Trente, Ambon, Solor, dan Timur. Dominasi Belanda dan perkembangan Protestan pada abad ke-17 hingga 19. Belanda yang berhaluan Calvinis membawa agama Protestan ke Nusantara. VOC melarang Katolik dan tidak hanya mengizinkan gereja Protestan berkembang, terutama di Ambon, Minahasa, dan Batak. Kebangkitan Katolik kembali pada abad ke-19 awal 20. Setelah Belanda mencabut larangan terhadap Katolik pada tahun 1859, misionaris Katolik dan Serikat Yesuit SJ Ordo Capucin OFM Chap dan Serikat Misia di Kudus MSC kembali datang. Katolik berkembang di Flores, Timur, Kalimantan, dan Jawa. Pada tahun 1923 didirikan Serikat Apostolik Batavia yang menjadi cikal bakal Keuskupan Agung Jakarta. Pada pertemuan 6, sejarah gereja abad ke-7. Pada perkembangan abad ke-7 ini, gereja Kristen sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, teologis, dan ekspansi agama lain, terutama Islam. Kekristenan di Kaisaran Bizantium Romawi Timur. Pada masa ini terkait kontroversi monotelitisme, sebuah ajaran yang berusaha menyatukan perpecahan antar gereja Ortodoks dan kaum monofis dengan mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu kehendak ilahi. Kekristenan pada saat Kekaisaran Bizantium di bawah Kaisar Hercules pada tahun 610 sampai 691 menghadapi tantangan besar dari Kekaisaran Persia, Sasania, dan kemudian eksploitasi Islam. Penyebaran Islam dan dampaknya bagi gereja. Pada tahun 632 Nabi Muhammad wafat dan umat Islam mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Kota-kota yang penting seperti Yerusalem, Antioquia, dan Alexandria jatuh ke tangan Muslim. Pada abad ke-7 ini adalah masa tragedi besar bagi gereja pada abad itu. Sementara gereja Bizantium menghadapi tantangan eksternal dan internal. Gereja di Eropa Barat berkembang di bawah kepemimpinan Paus. Sementara itu, ekspansi Islam mengubah lanskap politik dan agama Timur Tengah dan Afrika, menyebabkan banyak komunitas Kristen hidup di bawah pemerintahan Muslim. Sejarah perkembangan gereja di Nusantara abad ke-7. Pada abad ke-7 ini, tidak ada bukti yang konkret tentang keberadaan komunitas Kristen atau gereja yang berkembang di Nusantara. Tetapi, beberapa indikasi menunjukkan bahwa Nusantara memiliki kontak dengan beberapa komunitas Kristen dari luar, terutama dari Persia dan India.
pengaruh pedagang Persia dan India, bukti arkeologis yang berpotensi, hubungan dengan Cina dan Kristenan di Timur Jauh. Pada abad ke-7 ini juga belum ditemukan bukti yang kuat mengenai gereja atau komunitas Kristen di Nusantara. Namun kontak perdagangan dengan pedagang Persia, India, dan Cina yang sudah mengenal Kristenan menunjukkan kemungkinan bahwa Kristen sudah mulai dikenal meskipun belum berkembang secara luas. Perkembangan kekristenan ini di Nusantara baru benar-benar terlihat pada abad ke-19 hingga 16 dengan kedatangan bangsa Portugis. Sekian resume dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Salve.